anak-anakku kelas 6, apa kabarnya nak? Ya, semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Salam jumpa dan salam sehat dari Ibu. Tetap semangat ya nak. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, puji dan syukur kami sampaikan kepadamu atas segala berkat-Mu yang telah kami terima sampai pada pagi hari ini. Kami hendak belajar agama Bapa, senantiasa turunkan terang Roh Kudus-Mu agar kami dapat menimba hal yang baru lewat pelajaran hari ini, yaitu kesetiaan Allah. Dua ini kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Oke, anak-anak Ibu yang baik, kita kembali belajar ya. Ya. Pada minggu yang lalu itu kita telah mempelajari yang mengenai Nabi Amos. Masih diingat nak bahwa Nabi Amos itu adalah memperjuangkan keadilan dan kebenaran, menegakkan keadilan dan kebenaran. Maka hari ini kita akan mempelajari mengenai kesetiaan Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan kesetiaan Allah ini nak? Ya, kesetiaan Allah. Dapat kita rasakan bagaimana kesetiaan Allah dalam hidup kita. Boleh kita refleksikan sendiri apa perbuatan-perbuatan yang kurang baik yang selalu kita lakukan, tetapi Allah selalu setia mengasihi kita. Ya, nah, bangsa Israel juga mengalami kesetiaan dari Allah. Berulang kali bangsa Israel selalu berbuat dosa, menyembah berhala, menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati Allah. Tetapi Allah selalu berbelas kasih. Dan dalam pelajaran ini nanti kita mempelajari bahwa bangsa Israel itu dibuang ke pembuangan, yaitu di Babel, yang mana bahwa bangsa Israel kalah dalam peperangan sehingga mereka dibuang ke Babel. Mereka di sana tidak mengalami kebahagiaan. Mereka tidak bebas melakukan apa yang mereka inginkan, apa sebagai ajaran dan ada istiadat yang ada dalam hidup mereka. Maka karena belas kasih Allah, mereka ditolong oleh Allah kembali, ya, melalui nanti yaitu Raja Kores pada pelajaran kita, yaitu Esra 1 ayat 11. Kores mengizinkan orang Israel kembali ke Yerusalem, dan juga pembacaan kitab hukum dan hari raya Pondok Daun, Nehemia 8 ayat 7 dan 10 sampai dengan 12. Maka melalui Raja Kores Allah menolong bangsa Israel. Maka kembalilah bangsa Israel ke Yerusalem. Ya, Ibu membuat sebuah ilustrasi nak, yaitu kesetiaan seorang ibu atau orang tua kepada anaknya. Dapat kamu lihat nak, bagaimana setianya orang tua itu selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Sejak kita dalam kandungan sampai dilahirkan dan sampai sekarang anak-anak Ibu kelas 6 sekolah diberikan apa yang kamu butuhkan. Maka orang tua itu selalu setia. Bagaimana dengan kita anak-anaknya? Apakah kita setia kepada orang tua? Ibu nanti membuat sebuah film ilustrasi ya, ditonton dengan bagus. Bagaimana seorang ibu itu sangat-sangat setia kepada anaknya, walaupun anaknya itu sudah menyakiti hati sang ibu. Jika sendiri apa perbuatan-perbuatan yang kurang baik yang selalu kita lakukan, tetapi Allah selalu setia mengasihi kita. Ya, nah, bangsa Israel juga mengalami kesetiaan dari Allah. Berulang kali bangsa Israel selalu berbuat dosa, menyembah berhala, menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati Allah. Tetapi Allah selalu berbelas kasih. Dan dalam pelajaran ini nanti kita mempelajari bahwa bangsa Israel itu dibuang ke pembuangan, yaitu di Babel, yang mana bahwa bangsa Israel
kalah dalam peperangan sehingga mereka dibuang ke Babel. Mereka di sana tidak mengalami kebahagiaan. Mereka tidak bebas melakukan apa yang mereka inginkan, apa sebagai ajaran dan ada istiadat yang ada dalam hidup mereka. Maka karena belas kasih Allah, mereka ditolong oleh Allah kembali, ya, melalui nanti yaitu Raja Kores pada pelajaran kita, yaitu Esra 1 ayat 11. Kores mengizinkan orang Israel kembali ke Yerusalem, dan juga pembacaan kitab hukum dan hari raya Pondok Daun Nehemia 8 ayat 7 dan 10 sampai dengan 12. Maka melalui Raja Kores Allah menolong bangsa Israel. Maka kembalilah bangsa Israel ke Yerusalem. Ya, Ibu membuat sebuah ilustrasi, nak, yaitu kesetiaan seorang ibu atau orang tua kepada anaknya. Dapat kamu lihat, nak, bagaimana setianya orang tua itu selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Sejak kita dalam kandungan sampai dilahirkan dan sampai sekarang anak-anak ibu kelas 6 sekolah diberikan apa yang kamu butuhkan. Maka orang tua itu selalu setia. Bagaimana dengan kita anak-anaknya? Apakah kita setia kepada orang tua? Ibu nanti membuat sebuah film ilustrasi, ya, ditonton dengan bagus. Bagaimana seorang ibu itu sangat-sangat setia kepada anaknya walaupun anaknya itu sudah menyakiti hati sang ibu. Ya, kadang-kadang, nak, boleh kamu refleksikan dalam hidupmu, bagaimana kamu tidak setia kepada orang tua, bagaimana kamu tidak setia kepada gurumu, apalagi tidak setia kepada Allah. Ingat bangsa Israel itu selalu tidak setia kepada Allah, menyembah berhala, ya, membuat sesuka hati, melanggar perintah Allah. Tapi Allah selalu berbelas kasih walaupun mereka itu dihukum oleh Allah dengan kalah perang dan dibuang ke pembuangan. Di sana mereka meraung-raung, meratapi nasib mereka, dan akhirnya mereka merasakan jadi sadar akan apa yang mereka perbuat kepada Allah. Maka di dalam pembuangan itu mereka semua menyadari segala perbuatannya kepada Allah. Dan akhirnya dengan mereka menyadari dan bertobat, Allah kembali menyelamatkan mereka. Allah setia menolong bangsa Israel. Ya. Anak-anakku yang baik kelas 5, bagaimana dengan kita, nak? Tadi menyinggung kesetiaanmu pada orang tua, kesetiaanmu pada bapak dan ibu guru, apalagi kesetiaan kita kepada Tuhan atau Allah. Kesetiaanmu kepada orang tua bagaimana, nak? Contoh orang yang tidak setia kepada orang tua adalah yang selalu melanggar apa yang diperintahkan oleh orang tua, yang selalu melawan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh orang tua, yang selalu menuntut. Ketidaktaatanmu kepada bapak dan ibu gurumu, selalu diberikan tugas tapi kamu selalu menunda-nunda tugasmu. Disuruh belajar, orang tua juga menyuruhmu belajar, dibelikan handphone, diisi datamu, pakai segala macam, tapi yang lain kamu lakukan. Maka kamu tidak setia kepada orang tua, tidak setia kepada gurumu, tidak setia kepada dirimu sendiri, apalagi kepada Allah. Maka melalui pelajaran hari ini, nak, kesetiaan Allah, biar setia Allah kepada kita, maka kamu juga harus setia pada dirimu, orang tua, dan juga gurumu, ya. Mari kita setia, nak, melalui pelajaran ini, merefleksikan, menyadarkan diri kita bagaimana kesetiaanku kepada Allah, orang tua, dan juga guruku. Bagaimana aku berdoa kepada Tuhan, apakah aku selalu setia berdoa kepada Tuhan. Jangan-jangan kalau mau belajar kamu tidak berdoa. Maka ibu selalu mengajak berdoa, ya, karena sebelum dan sesudah belajar. Maka kesetiaan kita kepada Allah adalah lewat doa, perbuatan baik kita, dan juga pengalaman hidup kita yang baik. Sekian dan terima kasih.